Duh, makin hari ya. Ini warung makin sepi aja. Ntar lagi mau buka puasa. Capek juga gue nih ya. Harus angkatin bangku, turunin bangku kalau misalnya membuka gitu. Makin hari makin sedikit aja pembelinya. Apalagi sering diutangin tuh sama satpam baru itu ya. Aduh. Ini juga. Ini juga kosong, pada kosong. Nih, kok baru buka? Lu mau apa itu? Ngapain? Lagi ngaca, lagi introspeksi diri katanya Ya kayak gini. ampun, introspeksi Ngaca. diri. Emang introspeksi? Kelihatan di kaca ini? Ya kelihatan tuh katanya dosa-dosanya kelihatan. Dosa-dosanya? Perasaan dosa gue dikit doang. Ya elah, emangnya ada kelihatan di situ berapa persen gitu dosa lu gitu? Gak kelihatan dosa Gak lu? ada sih. Oh, aduh, sok ganteng banget lu. Ngaca-ngaca gitu. Naksir kan? Cih, mana gue naksir. Ini. Assalamualaikum. Bagus banget gue. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Waduh. Oh, Ada apa nih Ustadz, bawa-bawa Ustadz. kaca segala ini? ini Pak Ini Ustadz lagi dia mau... introspeksi diri Pak Ustadz. Oh, introspeksi diri. Iya, makanya saya bawa-bawa kaca nih biar kelihatan. Siapa tahu dosanya kelihatan gitu. Iya Pak Ustadz, kalau ngaca kita kelihatan dosa kita di situ tulisannya berapa persen gitu Pak Ustadz. Ya kalau kaca sih nggak bisa lihat yang ini kan untuk yang kelihatan ya, yang Iya. materi. Kalau dosa ya nggak kelihatan gitu. Lagi Nah, introspeksi diri tapi Pak Ustadz. Ganteng juga sih itu. Iya, ya. Oh Pak Ustadz juga mau ikutan ngaca jadinya ya? Ampun, dua bapak ini ya. Ustadz ya. Selfie Pak Ustadz, selfie. Astagfirullah. Pengen ngehalu aja kata gua mah ya. Lagi bulan puasa ini. Astaga. Pak Ustadz ini, ngomong-ngomong beli di mana lo ini? Cermin ini Bang. Pinjam Pak Bahlil di dapurnya. Kedua lagi Pak Bahlil patroli. juga? Iya, Ternyata Pak Bahlil itu juga ya? Bukan di bawahnya. Oke. Pak Ustadz, ngomong-ngomong introspeksi diri Pak Ustadz. Sebetulnya kita introspeksi diri itu atau pengen berubah itu mulainya dari mana sih Pak Ustadz? Harus mulainya gitu, apa dari belakang dulu, kemana gitu. Oke, kita ngomongin introspeksi diri ya. Introspeksi diri itu berarti melihat diri kita secara pribadi. Menurut para ulama bahwa salah satunya adalah Imam Ghazali mengatakan bahwa introspeksi diri itu dimulai dari yang paling atas dulu. Nah, kepala. Ya, misalnya dari mata dulu, gitu kan. Dari mata, kemudian dari Ke hati. mulut, dari tangan dan sebagainya sampai ke bawah. Sampai yang paling utama yaitu SDM, sumber daya manusia. Itu yang paling riskan. Baina surrah wal rukbah, antara perut dan bawah perut. Makanya menurut Imam Ghazali bahwa introspeksi diri itu dimulai dari hal yang itu, yang kelihatan tuh dari panca indera. Saya tadi ngeliat ngaca nggak kelihatan Pak Ustadz. Emang ini mah Kalau kaca memang fungsinya untuk mengaca, tapi itu bahasa kiasannya begitu. Jadi bahasa kiasannya bahwa memang kita kadang sering menutupi diri kan. Iya. Kita kadang suka bertopeng. Makanya kata Ariel, bukalah topeng. Gitu kan. Jadi seakan-akan kita ini sekarang selalu bertopeng diri gitu. Selalu tidak jujur sama diri sendiri. Makanya lewat kaca itu sebetulnya kiasan bahwa diri kita itu ya tidak hanya di kaca itu, ada di balik kaca itu. Itu namanya non materi. coba kata Pak Ustadz buka topeng lu. Coba lu bertopeng juga. Coba. Enggak, gua mah udah. Enggak pernah bertopeng gua mah, gini apa adanya. Ini apa adanya. Jadi setelah kita itu dari atas, kemudian kita nanti perlahan-lahan untuk mulai memperbaiki diri. Contohnya tuh gimana Pak Ustadz? Misalnya- Dari atas, dari Misalnya dari mata kita, Ujung rambut kali Pak Ustadz enggak bukan? ujung rambut ya bagi perempuan, karena perempuan tuh semuanya aurat ya, Iya. semuanya aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya dalam agama terutama Islam dianjurkan untuk perempuan itu selalu menutup aurat, karena bisa jadi rambut pun bisa menjadi Saya pernah fitnah. dimarahin tuh Pak Ustadz. Ya.
Saya pernah dimarahin, Iya. untuk aurat, tapi dimarahin. Oh gitu. Oh, soalnya pakai kerudung. Ya kan lu kan cowok, masa pakai kerudung Itu, sih. gua kedengarnya bosannya setengah tahun kemarin tuh. Makanya Saya langsung dengerin. dari ujung rambut sampai kaki kayak aurat. Iya. Nah, gua kan lagi patroli kan, pindah doang. Makanya gua sampai bahaya. rumah tuh pakai malah dimarahin. Iya, makanya kalau ngaji itu jangan sampai ngantuk ya. Tuh. Kadang-kadang salah makna gitu kan. Tuh. Kan banyak tuh kayak gitu Pak Ustadz ya kan, Iya, apalagi di YouTube, di medsos itu kan cuma setengah-setengah cuplikan-cuplikan doang gitu. Ya itu yang paling bahaya. Ya jadi kembali lagi bahwa dari mata itu kita menyiapkan diri untuk selalu melihat hal-hal yang positif gitu. Menjaga mata, Ya, pandangan. menjaga pandangan. Oh, kayak gitu. Tandanya apa sih Pak Ustadz biar orang berubah itu? Tandanya seperti apa tuh Pak Ustadz? Ya tandanya orang berubah ya kelihatan dari perilakunya gitu. Dia mau berubah gitu. Walaupun di awal-awal mungkin banyak dihina ya. Kadang memang tradisi kita itu misalnya kalau ada anak sering terlambat biasanya, tapi tiba-tiba dia rajin masuk sekolah. Kadang kan teman-temannya bilang, "Tumben lo," gitu. Nah, itu sebenarnya kan membunuh karakter. Jadi membunuh karakter yang memang dia mestinya pengen betul-betul pengen rajin sekolah gitu, pengen rajin tepat waktu, tapi kadang-kadang di pembunuhan karakter sama temannya gitu. Gitu ya. Makanya kita ya jangan itu ya jangan putus asa karena memang langkah kita untuk berubah kan selalu banyak tantangan gitu, selalu banyak tantangan yang mestinya kita juga paham. Mungkin kita waktu dulu sering terlambat juga kan banyak yang suka marahin kita. Kalau Jadi- sering ngulangin terus Pak Ustadz, Iya Pak Ustadz, kadang tuh yang susah itu kita udah berubah Iya, tapi ulang kadang lagi, suka balik ulang lagi. Itu lagi. gimana caranya Pak Ustadz biar kita tetap konsisten gitu. Nah, ya itu makanya kita kan di awal-awal kita perlu menyadari diri bahwa memang kita itu untuk berubah itu perlu banyak tantangan gitu. Perlu banyak tantangan. Nah, supaya istiqomah ya terus aja. Kan namanya istiqomah itu tidak lihat orang, tidak lihat dihina orang atau dicaci maki orang atau dipuji orang, terus aja dia jalan gitu. Itu namanya istiqomah. bukan si Isti sama si Komah, bukan Pak Ustadz. Bukan istirahat Istilah ada komni rumah gitu. Jadi istiqomah itu terus belajar itu. itu kadang kan kita tadi itu lingkungan atau apa teman-teman kita udah pengen benar-benar berubah itu Pak udah yang kayak ya mungkin yang cepat berubah lagi gitu. Ya memang kita ya harus ya tadi itu harus terus berusaha untuk menghindari hal-hal yang memang memacu kita untuk selalu tidak berubah gitu. Makanya kita harus paham betul memang pada dasarnya manusia itu tidak mau disalahkan. Pasti setiap manusia pada intinya adalah tidak mau disalahkan walaupun dia salah. Karena memang kita ini dicipta untuk selalu menyempurna walaupun kita salah. Buktinya kita nggak mau disalahkan karena memang kita pengennya sempurna gitu. Makanya kita terus mengakui kesalahan kita itulah orang yang betul-betul pengen menyempurna. Di balik semua itu memang semua manusia pasti tidak mau disalahkan walaupun dia salah. Nah, ketika orang itu mengakui kesalahannya itulah sebetulnya dia mau menyempurna. Makanya kita tidak boleh menutup nasihat-nasihat orang lain. Walaupun yang menasihati kita sebenarnya tidak bernilai di mata kita. Iya, betul. Padahal kita sebetulnya butuh nasihat. Tipsnya ada nggak sih Pak Ustadz? Tips-tips maksudnya tipsnya biar kita mau berubah nih awal biar tetap istiqomah gitu Pak Ustadz. Ya pertama kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita ini bisa berubah, bisa berubah dengan hal yang terkecil ya. Tadi itu misalnya pertama dari hal yang termudah dulu, atau yang lebih dalamnya misalnya kita sudah mulai nih yang panca indera ini sudah mulai kita minimalisir ya walaupun belum semuanya. Ya mulai kita berubah dengan tekad sendiri bahwa saya pengen berubah. Walaupun nanti ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian yang kedua ya kita harus belajar menerima kritikan dari orang lain. Karena dulu kita mungkin nggak mau dikritik gitu, karena kita merasa benar, merasa bahwa wah yang saya lakukan ini udah benar nih gitu. Makanya timbullah kesombongan. Nah kemudian yang ketiga ya salah satunya kita minta doa sama yang maha kuasa, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong ya Allah
saya ini benar-benar serius mau berubah gitu. Walaupun banyak caci maki, banyak hinaan, banyak segala macam bercandaan yang kita memang tidak bisa menghindarinya itu. Nah, dengan kita serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya. Oh, berarti dari lingkungannya juga Pak Ustadz kali ya, Iya, Pak Ustadz. berpengaruh ya Pak Ustadz. Iya, kadang pengaruh juga lingkungan itu. Yang tadi itu yang saya contohkan tadi itu. Misalnya murid ini sering terlambat, tapi tiba-tiba dia tepat waktu. Iya. Nah, teman-temannya kan kadang tumben lo biasanya gitu. Tumben lo terlambat. Gitu. Padahal kita sebetulnya pengen berubah. Ketika dihina begitu, disepelekan begitu, ya kita harus sadar, saya memang dulu sering terlambat, tapi saya mau berubah gitu. Ya, dan apalagi di bulan Ramadan ini, jadi momen perbaiki diri itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bulan 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan itu untuk selalu kita nggak lupa sama yang. Oh, kirain 11 bulan Nah, puasa. 1 bulan itu, Gue gimana ceritanya tuh 11 bulan puasa ya? 1 bulan itu di bulannya ke-12 atau di bulan Ramadan itulah kita konsentrasi untuk selalu memperbaiki diri. Berarti selain lingkungan, keluarga juga kali Pak Ustadz ya berpengaruh banget itu. Nah, iyalah keluarga lingkungan. Kalau yang nggak punya keluarga, Pak Ustadz gimana itu? Gimana maksudnya udah sebatang kara gitu? Gak mungkin orang gak punya. Itu Ustadz. Minimal dia teman, minimal ibu kosnya gitu kan, pasti ada keluarga kan. Ibu kosnya diajak juga ya. Maksudnya dia nggak mungkin begini gitu ya. Ini sebatang kara tuh nggak mungkin. Pasti ya lingkungan keluarga juga. Walaupun dia tinggal di kosan misalnya kan, ya pasti punya teman sebelah kosannya gitu. Itu juga termasuk. Berarti harus ikut juga, misalnya ikut jadi tahmir masjid gitu maksudnya. Nggak mesti Sambil remaja masjid gitu ya. Ya mungkin bisa saja, supaya. Maksudnya kan merubah lingkungan maksudnya ya. Ini Iya. kan kita kan tadinya misalnya kelompok A gitu kurang baik ya kita cari circle jadi yang baik gitu Pak Ustadz gitu ya. Bisa jadi begitu kan, sudah dianjurkan juga sama Rasul kan. Barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi akan kebawa wangi. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi dia akan terpecik api. Halo. Jadi, lingkungan juga Iya. gitu, sangat mengaruhi gitu. Oh iya Pak, lupa saya bawa kacanya Pak. Lu katanya udah Mau belum berangkat bilang kantor lagi. Pak ya. Astaga. Iya Pak, makasih satu Pak. Saya akan balikin dulu Pak. Iya Pak. Emang kelakuannya gitu Pak Ustadz. Tuh kan Pak Ustadz, dia memang begitu Pak Ustadz, walaupun dia udah kerja di satpam ya Pak Ustadz kan. Tapi kelakuannya tetap kayak gitu Pak Ustadz, nggak berubah-berubah gitu Pak Ustadz. Berarti itu juga sama aja nggak sih, walaupun dia ngaca gitu kan berkali-kali gitu, tapi nggak berubah-berubah ya Pak Ustadz ya? Ya tadi itulah butuh proses dia mungkin. Ya kita beri waktu dia untuk selalu membuat perubahan dirinya sendiri. Jadi kadang kita juga perlu dukungan juga dari teman gitu kadang. Jadi kadang kan orang itu dinasihati tidak mesti langsung dengan to the point kan. Ya diibaratkan ya kita kasih tamsil dulu, kasih contoh-contoh dulu begitu supaya dia Assalamualaikum. benar. Salam. Pak Ustadz berduaan aja. Yang ketiga nyetan Pak Ustadz. Lu Oh gua ya, ada salah gua. udah dibalikin. Udah tadi kelupaan saya bawa, saya ngaca gitu. Pak Bahlil mau ngantor nggak ada kaca. Aduh. Emang dia bawa kaca kalau kemana-mana? Oh Enggak biar kan, Wak. biar introspeksi diri Iya. gitu kan. Kalau misalnya dia ada apa Tiap orang gitu kan langsung. perlu introspeksi diri gitu. Apalagi
apalagi di bulan suci Ramadan ini. Gitu ya. Lanjut Pak Ustadz. Lu sih datang tiba-tiba, Pak Ustadz kan lagi ngomong, nggak sopan lu, kata Nggak gua mah. Makanya tadi bilang katanya kebiasaan mengadang itu suka begitu katanya. Katanya pengen berubah tapi terus diulang-ulang kembali Iya, gitu. tuh, Pak Ustadz. Ustadz. Nah, Kayaknya solusinya satu Pak Ustadz. Saya itu harus menikah Pak Ustadz. oh, gitu. Iya. Iyalah, supaya ada partner ya. Iya, itu kalau saya sih ya solusinya satu. Cuman nggak mau Pak Erin ya Pak Ustadz. Nggak mau, Pak Udah Ustadz, 2 saya tahun mah. saya ngejar-ngejar Pak Ustadz. Sampai sekarang nggak ditolak-tolak terus. Gimana Pak Ustadz? Ada kali perempuan doa buat cari jodoh Pak Ustadz. Introspeksi diri nggak sih kata? Iya, perempuan tuh jangan dikejar tapi didekati. Dikejar maksudnya saya lari terus. Saya dekati nih, langsung diusir-usir terus Pak Ustadz. Ini ngapain pagi-pagi dari sini? Gitu. Saya juga sampai bingung, habis akal saya Pak Ustadz. Ada kali itu dukun yang dekat Pak Ustadz. Biar Parah, masa main dukun tuh kan Pak Ustadz. Tuh, jadi emang nggak berubah-berubah Pak Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz ya kalau ngomongin di depan orangnya ya. Iya, nggak apa-apa. Kecuali jangan di belakangin ya. Namanya jujur kacang hijau. Iya. Bubur. Wah, Pak Ustadz kayaknya udah mau lapar ini. Ngomongin, ntar Pak Ustadz ntar lagi ya. Iya gitu. Jadi ya kadang kita memang perlu partner juga untuk memperbaiki diri itu. Ya, itu. perlu partner. Po, Ya, dengar po. justru sebetulnya memang yang paling ideal memang berkeluarga ya. Jadi berkeluarga itu antara suami dan istri itu saling memperbaiki diri. Dua poin tuh. Iya, satu sama lain saling mendukung. Udah 3 tuh, udah 3 poin tuh. Jangan mendominasi gitu. Nah, iya itu. Lu kira main bola 3 poin, 2 3 poin. poin tuh. Sekarang harus berkeluarga katanya, Enggak juga Pak Ustadz. berpasangan. Emang kalau berubah itu Pak Ustadz merubah diri Kan ada tuh saling mengingatkan itu. Pak Ustadz ya. Oh, Ya, jangan ada ini, mungkin gitu. ada mungkin teman dekat gitu. Iya. Teman Nggak dekat. usah Kan kesana juga Pak Ustadz sama Bang Aden kan deket, jadi bisa kan mempengaruhi ini. Pak Ustadz mah jarang-jarang ketemunya. Kalau udah berkeluarga kan bisa tiap hari ketemu kan, saling Iya. mengingatkan tuh Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz? Ya, terus Air pertanyaannya pendekatan. kapan? Kagak kelar-kelar ngomongnya tentang pernikahan ini ya. Pak Ustadz juga ditambahin aja lagi gitu. Kalau kebiasaan buruk tuh apa Pak Ustadz yang sepele gitu. Iya, sepele. Tapi dosanya Kebiasaan buruk maksudnya ya yang paling- sehari-hari kita itu tuh. Kadang kita Ya. secara tidak sadar gitu Pak Ustadz. Ya pertama biasanya sih yang paling banyak itu kan ngomongin orang ya. Ghibah ya. Ghibah. Ngomongin orang. Orang lagi. Iya, paling enak itu makanan yang paling enak itu ngomongin orang. Gitu. Kadang kita nggak kerasa gitu kalau kita ngomongin orang. Tapi ya ngomongin orang juga kalau memang itu menjadikan kita, misalnya kita ngomongin seseorang tapi tujuannya adalah supaya kita jangan seperti itu. Itu dalam istilah agama namanya ghibthah ya. Ada ghibah, ada ghibthah. Jadi kalau ghibthah itu ngomongin orang tapi tujuannya supaya kita jangan seperti dia. Tapi kalau ghibah itu biasanya ya itu. Ya tapi walaupun bentuknya seperti itu tetap biasanya kan Kemana-mana ya. Iya kemana-mana nyebrang Iya, kemana-mana iya. gitu. Bisa Awalnya bisa iya jadi- baik, terus ini iya. begitu jadi. Iya, iya. ya. Bisa ditambahin, bisa dikurangin kan Pak Ustadz ya kalau cerita-cerita gitu. Iya, makanya kan apalagi di zaman sekarang kan di zaman medsos itu kan banyak cerita-cerita yang kita lebih percaya di medsos daripada Al-Qur'annya sendiri gitu, daripada omongan-omongan ulama gitu. Makanya sekarang kan ada tipsnya supaya kita tidak terpengaruh dengan medsos gitu. Misalnya harus saring dulu sebelum sharing gitu kan. Harus saring dulu sebelum sharing. Banyak tuh ibu-ibu tuh biasanya Pak Ustadz. Iya. Iya. Di grup Bapak-bapak bapak-bapak juga juga iya Bu. Tring, waduh apa ini langsung tring gitu. Jadi bukan cuma ibu-ibu Pak Ustadz sekarang mah di medsos juga di grup-grup itu tuh Pak Ustadz suka bapak-bapak juga ngerumpi Pak Ustadz kayak ngomongin itu tuh janda yang mana lah gitu. Oh, Itu mah bukan ngomongin. oh tahuan ya? Iya. Tahu juga ya. Jangan-jangan apa saya di sana. Kemarin Pak Ustadz dia itu lagi godain janda Pak Ustadz. Kayak apa masih lanjang Pak Ustadz ya. Iya, artinya ya medsos ini berperan penting banget ya untuk itu. Ya satu sisi memang banyak sisi positifnya juga, tapi sisi yang lain juga banyak negatifnya. Makanya supaya kita profesor artinya adil dalam memperlakukan medsos sebagaimana medsos, maka kita harus menseleksinya, harus men-sharingnya gitu.
harus di-sharing dulu gitu. Itu yang bahaya. Sampai ngomongin orang lewat medsos juga kan gitu. Banyak itu ngerumpi itu. Karena kan banyak grup-grup ya. Iya, Ustaz. Aduh, ada grup kentut, Pak Ustaz. Itu nggak boleh ngomong, Ustaz, katanya, Ustaz. Grup orang ngomong kentut. Itu nggak boleh ngomong, Ustaz. Jadi suara-suara buang angin dong, Ustaz. Ada itu, Ustaz. Iya bagus. Jadi kalau ada yang ngomong tuh, Ustaz, dikit keluar, Ustaz. Ada itu Berarti katanya. itu isinya cuma VN suara Iya, doang. itu doang, Ustaz. Tapi itu lebih, kalau menurut saya ya, grup itu, Ustaz, lebih amanah. Nggak ngomongin orang, Ustaz. Iya bener-bener. Iya kan? Iya boleh juga tuh. Oh boleh juga berarti bosnya bikin join. Nanti kita cari Ustaz, Bikin join ya. Ustaz, Bikin ya. majlis taklim kentut gitu Ya, ya. iya. Nanti Jadi mau jangan Ustaz ngomong, bikin Ustaz. Iya. Jadi yang ngomong itu kalau yang ngomong di kick, Oh, itu gitu. kan sangat jauh dari gibah, Ustaz. Iya ya, berarti juga salah satu itu apa namanya solusi buat memperbaiki diri tuh kan. Astagfirullah. Ya jadi hal-hal yang terkecil itu yang memang kadang kita nggak kerasa ngomongin orang. Apalagi biasanya suka ibu-ibu tuh, misalnya kalau kondangan gitu kan, kondangan misalnya ada makanan nggak enak ngomong, makannya nggak enak masakannya. Padahal dimakan juga gitu. Kecuali nggak dimakan ya, boleh berarti berkomentar. Gitu. Selain itu apa Pak Ustadz, selain ngomongin orang, apalagi tuh Pak Ustadz? Nah, yang kecil-kecil gitu ya. Ya selain itu juga apa ya, ya membuat orang tidak mau berubah lah. Artinya apa yang tadi itu pembunuhan karakter ya, pembunuhan karakter. Jadi ngomong orang itu asal jeplak aja gitu, asal lah kamu nggak mungkin berubah gitu. Dari dulu juga begitu. Padahal kan tiap orang punya masanya, punya masa dia waktu itu. Makanya kan menurut di doa sapu jagat itu kan ada itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menurut ulama Toba-Tobai, alamat Toba-Tobai itu bahwa kandungan doa itu ada 4 golongan. Pertama, awalnya baik, akhirnya baik. Nah itu yang paling kita harapkan kan itu. Awalnya baik, akhirnya baik. Jadi di kecil dia soleh, kemudian matinya juga husnul khotimah. Yang kedua, awalnya baik tapi akhirnya buruk. Nah ini yang kita tidak harapkan. Jadi awalnya tadinya soleh, rajin, agak kecil, tapi tiba-tiba jadi apa? Jadi orang yang tidak ini gitu ya, yang apa? Yang tidak berguna gitu, yang tidak soleh gitu. Nah yang ketiga ada golongan awalnya buruk tapi akhirnya baik. Jadi waktu muda mau poya-poya segala macam ya, narkoba segala, tapi ketika sudah usia itu udah lanjut gitu tuh dia soleh gitu, jadi soleh dari berubah gitu. Nah yang keempat ini yang bahaya, awalnya buruk akhirnya buruk. Nah ini yang nggak mau berubah. Nah kita menghindarilah, minimal kita ya walaupun yang paling bagus ya, yang paling ideal awalnya baik akhirnya baik. Yang minimal kita yang ketiga inilah, awalnya buruk kita tapi akhirnya baik. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Gimana Pak Ustadz cara konsistennya tuh Pak Ustadz biar nggak melenceng-melenceng lagi tuh Pak Iya, Ustadz? Ustaz. Ya. Kebanyakan itu yang susah, Ustaz. Iya. Bagi saya, Ustaz ya. Yang pertama ya itu tadi, tekadkan dalam niat kita bahwa kita ingin berubah. Resikonya ya pasti banyak halangan-halangan yang akan kita hadapi. Yang kedua ya bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang baik. Ke grup tadi ya. Ke grup tadi itu ya. Iya juga mengaruh juga itu kan, komunitas yang baik. Artinya minimal kita ketika lupa diingatkan sama yang lain. Itu gunanya komunitas. Minimal ketika kita salah misalnya atau kita lupa, minimal kita ada yang mengingatkan. Apalagi kalau sudah berkeluarga gitu kan. Kalau keluarga kan pasti diingatkan sama suami atau diingatkan sama istri. Yang ketiga yang paling kita inginkan ya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, sebetulnya momen memperbaiki diri itu tidak hanya di bulan Ramadan. Kan ada tahapan. Jadi dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Kalau dalam Hijriah juga sama 12 bulan. Coba bulan Hijriah
Bulan pertama bulan apa? Mang Adang. Sawal. Rabiul Awal nggak sih Ustaz? Bulan pertama bulan apa coba? Tahun baru Hijriah tuh namanya bulan apa? Apa lagi? Tahun baru. Tahun baru Hijriah itu bulan apa namanya? Bulan Januari. Bukan, Sawal. Kalau Januari Memasehi. Bulan Muharram. Muharram. Oh, Habis pertama Muharram, Safar, bulan Safar gitu ya. Yang ketiga bulan Rabiul Awal, Maulid. Kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saya Terus punya bahasa kampung Syawal, puasanya Syawal. Dzulqa'dah, Zulqa'dah. Dzulqa'dah, ya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Yang terakhir Zulhijjah. Nah, dalam 12 bulan itu kemarin kita sudah melewati namanya bulan Rajab. Bulan Rajab itu kata Nabi adalah bulan untuk menghilangkan semua sifat-sifat buruk kita. Namanya takhalli. Takhalli. Jadi takhalli itu mengeluarkan semua sifat-sifat buruk kita. Mengeluarkan semua sifat buruk kita, terutama yang tidak layak di hati kita. Yang kedua adalah di bulan Sya'ban sekarang ini rawah ini. Iya. Kalau orang Jawa namanya rawah, bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini bulan untuk memasukkan sifat-sifat baik kita di dalam diri kita. Jadi setelah dihilangkan, masukin sifat-sifat baik kita. Nah, Ramadan itu seharusnya sebenarnya bulan untuk mendekatkan lebih jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pencipta kita. Ya udah Pak Ustadz, tadi dulu ya Pak Ustadz ya. Saya Iya. mau ambil gorengan dulu nih buat orang-orang di masjid Asik, ya. gitu. Gitu. Tadi ya Pak Ustadz. Oke. Tadi ya Mang. Pak Ustadz, sekarang kan lagi zamannya media sosial Ustadz, ya. Kadang tuh di medsos itu banyak yang bikin emosi Pak Ustadz. Gimana sikap kita Pak Ustadz biar nggak apa ya? Kadang kita nggak pengen marah tapi suka kebawa emosi gitu Pak Ustadz. Itu yang susah itu. Sedangkan orangnya nggak ada padahal. Iya. Ya suka mancing-mancing biasanya. Iya, Pak Ustadz, mancing-mancing. Saya kalau mancing sih suka sebetulnya. Tapi mancing ikan Pak Ustadz ya. Kalau mancing-mancing keributan nggak suka saya. Ya tadi itu coba kita melihat konteksnya dulu kan, melihat siapa yang mengomentari gitu kan, siapa yang menulis hal itu gitu. Kalau kitanya memang sudah siap untuk memperbaiki diri, ya kita balaslah dengan sesuatu yang memang bisa membuat kita tidak emosi gitu. Kadang melihat hal-hal yang memang membuat kita emosi itu, hindarilah hal-hal yang memang membuat kita emosi. Kalau nggak bisa ya dihindari gitu. Kalau memang kita bisa, berilah komentar yang baik gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah, nggak usah, di keep aja gitu, di skip aja. Kadang itu suka tiba-tiba lewat, kalau enggak ini. Ustadz, saya udah kembali. Alhamdulillah. Mana gorengannya? Kan udah dikasih ke masjid. Ini masih lama juga jam 2. Iya, orang gua juga disuruh Pak Ibu RW ini tadi di WA katanya. Tolong kesini ngasih ke masjid gitu, goreng gua mah aman orangnya. Enggak kayak lu diambil dulu Ada usah tadi dicobain. 1-2 mah. Enggak ada, nanti gue WA lagi deh ke Bu RW deh. Iya, Kalau boleh misalnya gitu itu. kasih tahu. Iya. Sri Kitty juga mau. Sedih. Halo kita boleh Sri Kitty.
Iya gitu. Iya. Ya, jadi kadang kita membuat kita emosi begitu. Makanya kan sekarang itu ada penelitian bagus itu dari seorang filosof dari Korea Selatan. Dia menulis buku judulnya The Burnout Society. Kita saya mau ngomong bahasa Cina. Penelitian orang Korea katanya. Masih hamil. Gua udah nungguin. Ternyata maksudnya orang Koreanya, orang Indonesia yang kerja di Korea ya. Iya. Oh, saya kira mau bahasa Korea apa misalnya. Bahasa Cina tadi gua nungguin sih. Jadi kayak drama Korea tuh kayak gitu tuh. Kalau ngomong Korea juga nggak bisa. Diajak bicara juga nggak ngerti juga. Taunya orang Indonesia yang ada di Cina kan. Iya, jadi kelahiran Korea Selatan tapi dia besar di Jerman gitu. Sekarang mungkin Kang Adang juga pernah baca lah, teman-teman juga pernah baca gitu. Jadi penelitian judulnya The Burnout Society. Jadi masyarakat yang penuh kelelahan. Oh iya iya. Masyarakat kita itu masyarakat yang penuh kelelahan. Selalu banyak informasi-informasi yang kita sendiri tidak nyaman gitu. Iya. Makanya Sebetulnya. scroll terus tuh, waduh terus gitu. Sekali lagi, makanya kan ada yang ngomong bahwa masyarakat sekarang itu masyarakat epilepsi. Iya, kadang sadar, kadang enggak. Oh, Lihat iya. berita ini, gitu. Wah, gitu. Iya. Gampang Berarti ini. emosinya dibuat Nah. berubah. Iya. Iya. Lagi ada apa berita bencana, kasihan Mas. Iya. Tiba-tiba ada berita yang bajunya kurang bahan. Aduh jadi tonton lagi kan. Tonton sama lu sampai habis itu yang kurang buat. Aja gitu kan. Iya gitu ya. Jadi masyarakat kita memang masyarakat yang kelelahan. Karena itu kata Imam Ghazali bahwa yang sifatnya terlalu itu emang nggak baik. Misalnya saya sudah berbuat banyak itu, kamu terlalu baik sih. Nah, terlalu baik juga nggak baik juga gitu. Oh, gitu, Pak Ustadz. Namanya kan over ya. Tapi kan kita harus berbuat baik terus, Ustaz. Iya maksudnya berbuat baik bagus gitu, tapi terlalu baik juga kadang yang sifatnya terlalu pasti semuanya negatif. Terlalu baik kan banyak komentar orang, kamu sih terlalu baik, berarti kan negatif juga kan gitu. Kamu terlalu baik, yang sifatnya terlalu over itu, makanya yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Ya, Imam Ghazali jangan berlebihan, jangan overthinking, overacting gitu kan. Yang sifatnya berlebihan itu pasti tidak baik. Makanya kata Imam Ghazali yang sedang-sedang saja. Kayak itu kayak lirik lagu gitu tuh. Gue pernah dengar ya sedang-sedang saja gitu. Apa coba nyanyi gimana? Lupa cuma gitu. Iya, jangan terlalu kurang juga, jangan terlalu berlebihan, Iya, tapi sedang. normal aja maksudnya ya. Normal. Jadi jangan ifrot, jangan tafrit. Ifrot itu terlalu banyak, boros. Tafrit terlalu bahil, terlalu pelit gitu. Tapi Kita yang kalau dosa-dosa di medsos gitu, Iya, Ustaz. iya apa sama dosanya Ustaz. Sama kayak Maksudnya yang kita kan langsung. gitu. Gimana Ustaz? Kadang kita kan sekarang hidup di era digital, apakah masih apa ya? Dosanya dicatat juga, maksudnya kita mau berbuat jahat di digital nih Pak Ustadz nih, kayak komen-komen gitu. Komen jahat Nah, itu atau juga apa. termasuk dosa atau gimana, dosanya juga dicatat atau sama aja apa gimana Pak Ustadz? Ya kan malaikat nggak lihat itu kan, nggak lihat itu pakai medsos atau tidak. Yang namanya dosa ya tetap dosa gitu, nilainya dosa gitu. Nggak mungkin misalnya berubah dari medsos kemudian berubah jadi tidak dosa gitu kan. Itu artinya tidak ada pembeda itu, yang namanya dosa tetap dosa. Tidak bisa kita kategorikan misalnya itu. Nah, karena itu ya tadi itu kita harus bijak lah dalam memainkan medsos ya. Memang kita di zaman ini tidak bisa lepas dari medsos. Jadi misalnya melarang anak kita supaya tidak bermain medsos, tidak main HP lah pasti. Tidak bisa sekarang Tidak Ustaz. bisa sekarang. Karena sudah zamannya Pak Ustaz. Ya. Makanya kan dibatasi sekarang. Harus dibikin komitmen gitu. Harus dibikin kontrak. Misalnya kamu kalau punya anak misalnya, anak sekolah gitu, dibatasi. Kamu dari jam segini kamu boleh main HP, tapi setelah itu pegang HP-nya sama orang tua gitu. Tapi kadang itu juga kan susah. Orang tuanya juga suka main HP juga kan gitu. Ya, itu. Berarti mulai dari diri sendiri dulu Pak Ustadz sebelum ngomong ke yang anak-anak gitu, Iya, orang sebelum lain. kita ke gitu. orang lain, ya kita diri sendiri itu.
Sebelum kita melangkah ke sana, ya kita harus memperbaiki diri dulu. Makanya kan memperbaiki diri tidak di bulan Ramadan itu. Sebenarnya kan sudah dipersiapkan dulu di bulan-bulan sebelumnya. Supaya kita terbiasa. Terbiasa ya. Nanti setelah Ramadan tetap Itu istiqomah ya. istiqomahnya itu. Gitu. Jadi sebelum Lebaran, sebelum Ramadan sudah terbiasa dari bulan Rajab, Sya'ban. Gitu. Sebenarnya di Ramadan itu sudah puncaknya ya, sudah kita Bukan dari mesra. awal ya. Bukan di pas Salah bulan Ramadan kebanyakan masuk. salah ya Pak. Lah, ya udahlah. Karena ini Orang momennya tadinya sudah Ramadan. terbiasa, ya masuk bulan Ramadan ya tetap aja biasa gitu kan gitu. Karena sebelumnya belum dilatih gitu. Memang puncaknya di bulan Ramadan, itulah puncak dari untuk memperbaiki diri secara istiqomah lah bahasanya. Berarti gue harus ketemu si istiqomah nih kata gue. Istiqomah. Atau nikah dengan istri namanya istiqomah. Tuh, mending lu nikah sama yang namanya istiqomah deh. Gitu. Kalau misalnya lu capek, Gitu ya. biar lu selalu istiqomah gitu. Kalau misalnya lu melenceng sedikit, astagfirullah, gue lupa punya istri namanya istiqomah gitu. Gue nggak mau nih ngecewain si istiqomah gitu. Nolak secara halus. Ya. Nanti saya besok mulai bisa kata Pak Ustadz, jangan terlalu Pak Ustadz ya. Saya besok akan biasa-biasa aja Pak Ustadz. Biasanya kalau udah biasa tuh dia kehilangan biasanya. Iya. Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Kita lihat aja nanti. Berarti selain lu kalau misalnya di grup kentut itu ya, Bahas belum kentut lagi dia. berarti secara ada sinyal-sinyal gitu kan, kayak kalau lu mau gibahin gitu kan pasti ada berapa itu gitu. Berapa suara Mas? Berapa suara. Dari ke atas Sandi Morse apa? Ini juga sama aja itu ya Pak Ustadz, dosa juga kayak gitu ya. Maksudnya kalau pakai sinyal-sinyal gitu juga sama kan Pak Ustadz? Sinyal apa Sinyal gitu? Iya kayak tadi ada satu suara itu tandanya apa gitu, gibahin secara tidak langsung gitu Suara loh apa Pak dulu ini? Ustadz. Suara buang angin. Maksudnya apa? Maksudnya kode-kode Kode Pak Ustadz. kode Pak Ustadz. Ke kode ya sama aja. Kode juga kan niatnya aja. itu aja yang jelek Pak Ustadz ya. Iya bener-bener. Oke kan gini apa kembali ke cermin tadi ya. Jadi bedanya cermin itu kaca dengan hati. Karena Imam Ghazali mengatakan bahwa hati itu ibarat seperti cermin. Jadi apa yang kita perbuat itu membekas di dalam hati. Tapi kan kalau cermin itu kelihatan itu ketika nampak aja barangnya. Misalnya Kang Dadang bercermin ya, Kang Dadang cerminnya kelihatan di cermin itu ya tampaknya di situ doang. Tapi ketika sudah nggak ada Kang Dadang wajahnya gitu, tetap cerminnya kan nggak ada di sini. Tapi kalau hati, walaupun dia sudah nggak ada, tetap membekas di dalam hati. Itu bedanya cermin itu yang tadi dibawa dengan cerminnya hati. Walaupun Imam Ghazali mengatakan cermin hati itu ibarat sebuah cermin. Pantesan Pak Bahlil tadi kehilangan cermin dari berintrospeksi diri. Pak Bahlil itu. Itu bagus berarti Ya bos lu. iya, kan Itu harus patut dicontoh itu bos lu tuh kayak gitu Cermin tuh. lahir ya aja. Kalau cermin batinnya beda kan. Iya. Kalau hati nggak bisa hilang itu. Walaupun bendanya sudah nggak ada tampak di depan. Sekarang cermin memang kita. susah Pak Ustadz ya di era digital ini ya. Semuanya bukan anak-anak ya, semuanya lah ya Pak Ustadz ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kadang suka lewat gitu kan kayak gitu. Ini tadi Pak Ustadz kalau kita nggak pinter-pinter menyaring ya Pak Ustadz ya. Terus akhlak juga sekarang kayaknya ini Pak Ustadz ya, agak anak-anak tuh agak menurun Pak ya. Nggak kayak zaman dulu itu. Gimana itu Pak Ustadz? Untuk apa nih? Untuk Akhlak Iya, dari karena anak-anak gara-gara anak medsos sekolah nih. iya Pak Ustadz gitu. Apakah harus dikurangi? Tapi kan tadi kan bilang nggak bisa ngurangi Iya, karena nggak bisa ngurangi. ini. Iya, Pak Ustadz. Jadi menanamkan akhlak itu Iya. biar anak-anak. Ada doanya nggak sih biar anak-anak itu? untuk berakhlak yang baik. Iya, dikepoh lah gitu. Apa dikumpul? Dikumpul Nggak apa? dikepoh. Nggak dikepoh. Tahu maksudnya dikepoh ya? Dikumpul apa? Dikepoh tuh ditiup ubun-ubunan. Biar anak itu nurut. Dijampe. Dijampe gitu. Ada nggak Mas Kak? Gua doa Iya. anak soleh. Di doa. Kalau doa sih pasti ada ya, kalau doa pasti ada. Cuma kan kita sebagai orang tua, kalau memang kita sebagai orang tua ya, termasuk guru misalnya gitu, Iya. ya contohkan aja dulu gitu. Kan anak kan
biasanya melihat bukti nyata dulu, gitu, contohnya dulu. Misalnya kalau kita di seorang guru ngajar tidak boleh seorang murid yang ngerokok, ya kita jangan ngerokok. Minimal jangan di depan murid, minimalnya. Tapi lebih bagusnya ya kita ketika kita memang menganjurkan anak supaya mengurangi main gadget gitu, HP, ya kita sendiri harus konsekuen dengan itu. Makanya diberi waktu, kalau memang sebagai orang tua misalnya diberi waktu gitu. Diberi waktu misalnya kamu dari jam segini sampai jam segini boleh main HP. Tapi setelah itu jangan. Gitu. Gitu tuh. Bagus kan berarti nanti saya terapkan ke anak-anak saya. Ya, Po ya. Enggak. Anak-anak kita, Po. Gitu. Yang kita nggak bisa. Ustadz, ngomong-ngomong tadi kan kata Pak Ustadz, hati juga tuh cermin. Apa cerminnya bentuknya hati atau gimana sih Pak Ustadz? Itu kan bahasa kiasan. Ini perlu ya Ini nyata-nyata terus nih. Iya, ini nih kadang Urusan hati pengen harus nyata terus. Iya, ini yang diperjelas. Makanya saya itu kadang capek, Pak Ustadz. Saya udah pakai sinyal-sinyal, nggak ngerti-ngerti gitu, Pak Ustadz itu kadang nggak tahu ya. Mestinya diketok gitu ya. Iya. Harus ini Iya, aja. jadi bahasa itu kan bahasa kiasan, bahasa kiasan. Jadi ibaratnya cermin hati itu ibaratnya seperti cermin. Cuma bedanya kalau cermin itu selama barang materinya ada di situ, bendanya ada di depan cermin ya pasti ada. Tapi setelah bendanya nggak ada di depan cermin, nggak ada. Nah, hati tetap akan membekas, Kan banyak orang sakitnya tuh di Sini. Kayak judul lagu tuh, kayak lirik lagu tuh. Tahu lah ya. Kalau lagu cepet hafal tuh Ustadz. Tapi kalau sama itu susah ya Ustadz. Iya. Ustadz, kalau ini kan banyak sekarang nih yang hijrah kayak gitu. Makna arti sebenarnya itu apa sih Ustadz? Banyak kan sekarang lagi musuh tuh hijrah. Iya. Apa kita harus perlu hijrah juga bawa karung gitu? Hijrah bawa karung, gimana tuh sambil di lampu merah? Lalu zaman dulu kan ketika kayak gitu hijrah tuh kan mau itu ya. hijrah itu kan Pindah. pindah Minggat. dari sesuatu yang buruk kepada yang baik gitu. Atau pindah dari sesuatu yang baik kepada yang lebih baik. Jadi hijrah itu tidak mesti tadinya buruk menjadi baik. Justru yang tadinya baik harus lebih Baik. Tidak boleh berkurang ya Bosan. Iya gitu. Hijrah itu pindah. Tapi kan berangkatnya hijrah itu kata Rasulullah kan tergantung niatnya. Kan innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya untuk menuju kepada Allah dan Rasul, ya dia akan ketemu dengan Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu ila mar'ah misalnya. Ya, dia hijrahnya itu karena perempuan, ya akan ketemu dengan perempuan. Jadi berangkatnya tetap lewat niat yang baik gitu. Makanya hijrah itu tidak mesti dari yang buruk kepada yang baik, tapi dari yang baik menuju yang lebih baik. Jangan-jangan Pak Ustadz dia hijrah bawa karung, dia mau niat mau ngerampok rumahnya Pak Bahlil Pak Ustadz. Ya ini nih, maksudnya hatinya itu busuk Ustadz. Dia tuh, saya menilai saya itu buruk aja Ustadz ya, itu nggak boleh itu tadi itu. Kan Pak Ustadz, udah dijelaskan sama Pak Ustadz, nggak boleh hati itu buruk, nggak boleh. Nah ngomong-ngomongin hati Pak Ustadz, gimana cara menjaga hati nih Pak Ustadz biar nggak itu? Biar nggak jatuh sudah sama saya.
Menjaga hati. Ya. Gimana, Ustaz? Menjaga hati, obat hati itu kan ada 5. Satu apa tuh? Satu apa tuh? Satu, Membaca Oh, Al-Quran membaca ya. Al-Quran. dengan artinya, dengan memahami artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, obat hati itu apa? Berpuasa. Berpuasa. Berpuasa baik wajib ataupun Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, sholat malam. sholat malam. Iya, Isa, sholat Pak Ustaz. malam. Isa. Oh, bukan. Sholat malam. Sholat malam. Bapak setelah Isya gitu ya. Setelah Isya yang selanjutnya Tapi sholat malam itu katanya Pak Ustaz harus tidur dulu Pak ya Ustaz ya? itu kalau yang nggak kuat. Ada banyak. Nggak kuat dibangun di malam harinya nggak kuat itu. Makanya disunahkan tidur dulu. Sholat malam tuh sholat tahajud apa sholat apa, Pak Bebas. Ustaz? Taraweh. Bebas. Tarawih juga masuk sholat malam. Bener-bener iya Qiyamul lail. sih. Tapi yang terkenal kan qiyamul lail itu adalah tahajud gitu kan. Hmm. Atau sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah yang lain di malam hari. Istikharah Pak Ustaz juga termasuk. Boleh. Istiqoroh mah bebas waktunya. Mau malam ataupun siang boleh. Sholat istikharah sih ya. Oh, istiqoroh juga. Iya. Istikharah dulu Pak Ustaz. Ada Saya. pembukaan itu Ustaz itu. Wah, gitu Ustaz. Mau Biar meyakinkan terbuka, hati nih Pak Ustaz. Ustaz, biar Mau terbuka. meyakinkan hati. Meyakinkan hati, Ya, gitu kan. jadi utama tadi baca Quran sama maknanya, kemudian Puasa. berpuasa, ketiga Sholat malam. sholat malam. Terus Yang apa lagi, keempat adalah berkumpul tadi itu dengan orang-orang Soleh. Soleh doang Pak Ustaz, soleha enggak berarti? ya, soleh itu umum. Oh, soleh Di itu dalamnya umum. sudah termasuk Soleh. seperti muslimin, di dalamnya ada muslimah. Lima. Oh. Kalau mungkin saya soleh mah cowok semua. Saya malu lah mau ikut grupnya geng Pak Ustaz kalau kayak gitu. Nah, yang kelima adalah berzikir sampai berzikir tengah malam atau berzikir tiada henti. Nah, 5 hal ini nggak semuanya mesti 5, minimal satu ada yang istiqomah. Misalnya Pak Erin, saya pengennya baca Quran terus dan memahami artinya, itu terus konsekuen itu ya pasti hati kita akan terobati. Atau Kang Dadang pengen, saya mau sholat malam terus gitu. Sholat isyanya dikodok. Sholat malam, sholat yang lainnya enggak. gitu. Ya itu terus. Jadi 5 hal itu, 5 obat hati itu tidak mesti semuanya 5. Yang penting salah satu pilih yang kira-kira kita mampu untuk melakukan. Kalau amalan-amalannya Pak Ustaz apa Pak Ustaz? Mungkin yang amalan yang sederhana buat biar tetap Untuk apa nih? Biar kita tetap Ya, istiqomah. kalau pertama ya kalau anjuran Rasulullah kan pertama kita harus memperbanyak istighfar, baca istighfar. Seharusnya masih di bulan Ramadan itu, di bulan Rajab itu. Jadi kalau bulan Rajab itu amalan yang paling utama memperbanyak baca istighfar. Paling sedikitnya misalnya astagfirullahaladzim. Kang Dadang lihat Moirin pakai pakaian seksi, astagfirullahaladzim. Saya nggak mungkin sih Pak Ustaz, kayaknya nggak mungkin deh saya. Gitu tuh. Ininya jarang gitu ya. Gitu. Pertama istighfar. Jarang. Kemudian di bulan sekarang, di bulan Sa'ban ini ya, bulan Sa'ban sebelum Ramadan itu ya kita memperbanyak membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ketiga nanti di bulan Ramadan atau nanti di bulan Ramadan kita memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi istighfar dulu ya, kita mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita supaya nyambung istighfarnya itu dimuati dengan sholawat. Kata Nabi, doa-doa kita tidak akan dijabah selama tidak dibacain sholawat. Jadi sholawatnya ibadat connecting. Connecting kita Menyambung dengan ya. connecting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang penuh dosa, perlu sesuatu yang memang dianggap oleh Allah ini hamba yang penuh banyak yang tidak dosa, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita sudah tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang penuh cinta, penuh kasih, dan dia pokoknya manusia suci lah gitu, manusia yang mulia. Nah, ketika sesuatu yang berdosa, sesuatu yang banyak dosa, supaya nyambung kepada Allah, nggak mungkin kan sesuatu yang banyak dosa langsung pada Allah. Kita kalau Allah itu maha suci.
Nah kita mesti nyambungin dulu, ke connectingnya dulu. Ya, kira-kira selama kita berkegiatan kan kalau tidak ada connecting nggak mungkin jalan nih sebenarnya. Harus ada connect. Nah connecting itu namanya sholawat. Pak Ustadz, gimana caranya ngajak orang buat berubah dan kayak ke jalan yang benar gitu Pak Daripada saya Ustadz? bergaul. Tuh, Ustaz. Pertama kita harus pahami bahwa orang itu, manusia itu tidak mau disalah. Kan. Kita harus tahu fitrah itu. Hmm. Jadi dengan demikian dia punya potensi untuk berubah sebetulnya. Karena dia sendiri tidak mau disalahkan. Jadi pertama kita harus pahami dulu bahwa manusia itu tidak mau disalahkan walaupun dia salah. Makanya orang yang mengakui kesalahan itulah yang sebetulnya menjadi orang yang betul-betul yang luar biasa itu. Jadi mau mengakui kesalahan. Oleh karena itu pertama ya kita harus memahamkan dia. Yang memahami diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri bahwa kita memang layak untuk itu. Misalnya Kang Adang mau ngajak orang suka tahajud, ya Kang Adang dulu sholat tahajud dulu misalnya seminggu gitu. Ya. Baru setelah itu ngomong tentang keutamaan sholat tahajud supaya ada efeknya. Karena kalau nggak gitu kan susah. Ngajak-ngajak tapi Dia sendiri enggak. Gitu. Itu malah disalahin kayak, lah kayak lu bener aja gue ngajak-ngajak gue gitu kan Pak Ustadz ya. Iya. Dikecengin kata orang ini. Tapi kan kalau ngajak secara halus gimana Pak Ustadz biar mau gitu. Apanya? Kayak Diajak. orang, iya kayak kita kan udah bener nih menurut kita sendiri. Terus kayak cuman ayo weh kita terawih jamaah gitu. Ini kalau misalnya ada nolak, kalau misalnya secara halus kan mungkin dia kayak terketuk gitu hati aja Pak Ustadz gitu. Secara halus. Iya secara halus gimana ngajaknya Pak Ustadz biar nggak kesinggung atau gimana? Ya kita sudah melakukan, kalau kitanya sudah melakukan ya kita ajak supaya tahu nggak sih keutamaan sholat taraweh misalnya gitu. Kan biasanya orang itu beramal kan lihat saldo dulu kan biasanya kan. Kita kan kata Sayyidina Ali bahwa orang itu beramal ada tiga model. Pertama modelnya cari untung terus. Kenapa kamu sholat? Saya takut masuk neraka. Saya pengen masuk surga gitu. Itu cari untung. Kemudian yang kedua adalah orang beribadah karena takut masuk neraka. Maka dia beribadah. Yang ketiga orang beribadah karena cinta. Kok. Dia mau ada surga atau mau neraka tetap karena saya memang beribadah kepada Allah itu subhanahu wa ta'ala itu memang dia layak untuk ibadah. Kayak lagu nih. Tahu nggak lagu apa? Tapi selama Biasanya tahu. semuanya itu baik sebetulnya. Kan ada tingkatannya. Itu namanya kan ngomong tahapan. Ngomong model-model orang. Apakah semuanya salah? Enggak, semuanya baik. Tapi alangkah baiknya ketika kita tingkatan ibadahnya itu meningkat. Ibarat sekolah itu ada tingkatan. Masa Pak Erin pengennya TK terus gitu, nggak mau SMP, mau SD gitu. Pasti kan Masa nggak mau nikah. SD. Tapi saya masih pengen anak kecil aja Pak Ustadz, nggak apa-apa kali ya. Gitu. Iya, emang sih kalau dilihat sih imut-imut. Itu kan. Kalau dari dekat. Iya kan Kalau jadi dari awal. gitu. Jadi ada tingkatannya. Ya, jadi mengajak orang itu tentu diawali dari kita sendiri. Kemudian nanti ditawari, keutamaan salat tarawih begini. Ya. Nah, mungkin Pak Ustadz ada pesan-pesan Iya, Pak Ustadz, pesan. buat pemirsa Baru TV yang Oke, Kang Adang dan Kang Terin bahwa memperbaiki diri itu tidak mesti di bulan Ramadan. Memang penekanannya lebih banyak di bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW sudah mempersiapkan sebelum-sebelumnya, yaitu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab kita memperbanyak baca istighfar, di bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Nah, yang terakhir di bulan Ramadan itulah kita konsekuen terus, ya istiqomah terus, walaupun banyak rintangan yang harus kita hadapi, tapi kita semua pasti inginnya adalah mencapai manusia-manusia yang sempurna. Sehingga nanti di bulan Ramadan itu, ya di bulan Ramadan ini kita semuanya konsekuen lah gitu, ya istiqomah untuk memperbaiki diri.
Kemudian dalam memperbaiki diri ini pasti penuh rintangan-rintangan. Maka doa kita ya di bulan Ramadan kita banyak berdoa seperti ada Lailatul Qadar kan yang ada bulan-bulan yang mulia gitu, malam-malam mulia, kita konsekuen untuk itu dengan membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tu'fil wa'fu anna ya karim di bulan Ramadan. Oke, itu saja. Ya Ustaz, kita Ini saya nih. Ustaz juga mau patroli Minum ngabuburit. enggak ada minum. iya. Bentar lagi Pak Ustadz, mending Pak Ustadz ngabuburit dulu ya kan di kompleknya Pak Bahlil itu banyak itu Pak Ustadz banyak takjil gitu Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz juga nggak apa kalau mau bukan sini, misalnya beli aja dulu di sana gitu loh. Nah, Ustaz, nggak ada apa-apa sini mah. Harus bayar ini mah. Iya lu kan namanya juga jualan harus untung. Oke. Pak Ustadz terima kasih Pak Ustadz. Jangan lupa ya Pak Ustadz. Oke, Nanti ya, takjil Terima kasih juga Pak Ustaz. sama. Saya juga mau Assalamualaikum. patroli dulu nih Pak Ustaz. Jadi gue ditinggal sendiri di sini.